Diam, Kating-Karing. Pusing aku melihatmu. Saya was-was, Guru. Malam ini Kakang berhadapan dengan orang nomor 1 di Kademangan Pulau Sari, musuh besar kami. Saya pulang, Mak. Bagaimana, Kakang? Berhasil? Demang Prawiro mampus, hancur jadi debu. Bagus, bagus, Kakang. Sembara kok belum datang ya? Sabar, sebentar lagi. Siapa yang pergi ke desa Kemulan untuk memberitahu Sembara? Kang Sunar, dia naik kuda. Desa Kemulan jauh sekali. Bisa-bisa nanti malam baru akan sampai di sini. Kalau begitu, tidak usah menunggu Sembara. Siang ini juga, langsung saja dimakamkan. Jangan, tunggu dulu. Sebentar lagi pasti dia datang. Dia itu bisa terbang. Bisa terbang. Pulau Sari kembali diwarnai teror mencekam. Jin Suandanu, makhluk mistis yang telah dibangkitkan oleh Mak Lampir dan sekutunya, semakin merajalela. Targetnya jelas. Demang Prawiro, seorang pemimpin yang dikenal bijaksana, menjadi penghalang utama rencana jahat mereka. Malam yang sunyi menjadi saksi pertarungan sengit antara Suandanu dan Prawiro. Meski telah berjuang mati-matian, Prawiro akhirnya gugur di tangan Suandanu. Kematian sang Demang meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Pulau Sari, membuat mereka kehilangan pelindung dan panutan. Pendekar Sembara, yang berada di desa seberang untuk menolong penduduk yang diteror, terlambat menyadari skema licik Mak Lampir. Ia bertekad kembali ke Pulau Sari, tetapi Mak Lampir tidak tinggal diam. Ia mengalihkan perhatian Sembara dengan menciptakan serangkaian teror di desa-desa terdekat. Salah satunya adalah pembunuhan seorang janda muda di tepi sungai, yang jenazahnya ditemukan dengan bekas cakaran gaib. Sembara menyadari, semakin ia terjebak dalam permainan Mak Lampir, semakin sulit baginya untuk melindungi Pulau Sari. Aku akan mengawasi kalian. Jangan takut, So. Jangan-jangan kamu mau ngompol? Belum. Belum? Memangnya mau ngompol? Kapan? Nanti, kalau ketemu hantu Suandaru, baru saya akan ngompol. Memang semilik kita kamu. Dalam keadaan takut seperti ini, masih bisa guyon. Ayo jalan. Kemana? Kemana aja. Muter-muter di Kademangan, mencari tempat yang sepi. Pokoknya sampai ketemu dengan hantu Suandaru. Mengerti? Iya. Bagus. Buat apa bawa golok? Memangnya hantu itu takut sama golok? Ada apa? Ada orang. Mana? Tuh. Ki Demang. Oh iya. Ki Demang kan sudah meninggal. Pasti itu hantunya.
So, di sini aja. Aku selalu di belakangmu, So. Karso, mau kemana kamu, Karso? Ki Demang Prawiro ya. Ya, aku Ki Demang Prawiro. Jangan guyon. Ki Demang Prawiro kan sudah mati. Orang mati kan tidak bisa hidup lagi. Kamu Suandaru. Betul kan? Kamu Suandaru? Muridnya. Betul kan? Aku bilang juga apa? Nah, rasakno kowe. Sekarang ketemu batunya kan? Hantu busuk. Siapa kau sebenarnya? Jin Brojol, Siapa yang menyuruhmu? Mak Lampir. Sudah kuduga. Bawa aku ke tempat Malampir. Mak, saya pulang, Mak. Kakak, apa yang terjadi? Sembara. Keparat. Kau apakan suamiku? Oh. Malampir, mana Farida? Itu orangnya. Jangan buang waktu. Kita harus segera lapor pada Kisowot. Ya, ayo. Bangsat! Berani dia melewati wilayah kita. Siapa namanya tadi? Lindu Aji. Ingat benar-benar nama itu. Lindu Aji. Sebelum matahari terbenam nanti, pemuda keparat itu harus sudah mampus. Baik, Ki. Sementara itu, pendekar Lindu Aji yang baru saja tiba di wilayah Kademangan mendapati dirinya menjadi buruan dari berbagai pihak. Di sisi lain, di markas kompeni, Mayang Sari bersama Kalawika dan Menir Hendrik merencanakan jebakan untuk menjatuhkan Lindu Aji. Mereka menangkap seorang Delik Sandi yang membawa pesan rahasia untuk Lindu Aji. Meski diinterogasi dengan cara-cara kejam, Delik Sandi itu tetap bungkam. Menir Hendrik, dalam amarahnya, menembaknya mati. Dengan bukti di tangan, Mayang Sari dan Kalawika menyusun rencana melenyapkan Lindu Aji
menjadikan dia Itu ancaman yang Matahari. harus segera Dia dihentikan. membawa surat untuk Lindu Aji. Ini suratnya. Saya soldat. Coba panggil Kalawika. Siap, Kapiten. Well, jika kamu orang masih ingin tetap hidup, jawab terus terang siapa saja yang kamu orang kirim surat ini. Jawab pertanyaan saya. Jawab! Tidak. Pertama. Jawab atau kamu saya tembak mati. Aku tidak takut mati, Tuan. Karena aku yakin, mati dalam membela kebenaran adalah mati syahid. Allahu Akbar! Ada apa, Tuan? Saya dengar suara tembakan. Inlander tolol itu minta mampus. Jadi, saya kasih mampus. Coba kamu lihat kemari. Baca surat ini dan baca yang keras ya. Warta Andika sudah aku terima. Terima kasih atas karya Andika yang luar biasa. Semut merah yang suka menggigit orang-orang yang lewat harus segera dibersihkan. Usahakan melenyapkan sarangnya. Hubungi Eka Dasatunggal. Wassalam. Bagio Rahayu. Kelar? Sudah? Sudah, Tuan. Hanya itu isinya. Lindu Aji orang penting di Mataram. So, kita harus melenyapkan dia. Tapi Lindu Aji sekarang di mana? Kita tidak tahu. Itu urusan kamu. Itu urusan kalian. Kalian harus mencarinya. Well, tidak gampang membunuh Lindu Aji. Tapi ingat, tiap orang sakti punya kelemahan. Karena itu cari kelemahan Lindu Aji. Jatuhkan and bunuh. Jangan ragu. Saya kenal dengan orang yang bisa menandingi Lindu Aji, Tuan. Oh ya? Siapa? Raden Sentanu dan Jatmiko. Murid Ki Ageng Linggajati. Kalau kedua orang itu mau bergabung, kita akan mendapat orang sakti 10 kali lipat dibanding dengan Jakawardhana. Oh, itu suatu strategi yang hebat ya. Company selalu butuh orang-orang sakti seperti itu. So, cari Ki Sentanu dan Jatmiko untuk gabung dengan kita. Saya berani bayar mahal untuk orang-orang yang bisa bunuh Lindu Aji. So, Kalawika, Bakawulung, and Mayang, cari Ki Sentanu dan Jatmiko. Pitaloka. Ayo, coba tebak. Siapa aku? Kakang Jatmiko. Bukan. Siapa kamu? Pitaloka. Apakah kamu tidak mengenali aku? Tidak, aku tidak mengenal kamu. Kamu bergurau, Pitaloka. Ini aku, Lindu Aji. Lindu Aji siapa? Aku tidak kenal orang yang namanya Lindu Aji. Benar, Andika tidak kenal dengan saya. Maaf, kalau memang Andika bukan Pitaloka, siapa nama Andika? Prihatini. Pri! 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 Tunggu! Pri! Pri! Dia pasti Pitaloka. Aku harus mencarinya. Tadi dia menyebut nama Jatmiko. Dalam perjalanannya, Lindu Aji dihadang oleh sekelompok perompak di bawah pimpinan Ki Wongso, seorang pemberontak yang terkenal licik. Para perompak itu bukan hanya menghadang, tetapi juga mencoba mengeksekusi Lindu Aji atas perintah rahasia yang diduga berasal dari tokoh besar. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi kesaktian Lindu Aji terlalu kuat bagi mereka. Ki Wongso berhasil melarikan diri, namun tombak khas yang tertinggal di tempat kejadian menjadi petunjuk yang mengarahkan kecurigaan Lindu Aji kepada pendekar Jatmiko, sosok yang telah lama ia waspadai. Siapa kalian semua? Siapa kami tidak penting. Tapi aku perlu tahu siapa kamu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pengembara biasa. Kau masuk wilayah kami tanpa izin. Siapapun masuk wilayah kami tanpa izin, harus mati. Bunuh dia!
Bangsat, kau bantai anak buahku. Aku hanya membela diri. Kau harus mati. Siapa yang menyuruh membunuh aku? Kisongot. Pimpinan kamu yang lari itu? Iya. Siapa atasannya? Bicara, atau tanganmu kubuat lumpuh selamanya. Jangan. Ampun. Siapa pimpinan Kisongot? Raden, jangan. Tombak pendek semacam ini pernah aku lihat pada salah satu perguruan. Tapi di mana tempatnya? Di Indramayu atau Sumedang? Ayo coba tebak, siapa aku? Kakang Jatmiko. Jatmiko. Tidak salah lagi. Orang yang menyuruh Kisongot membunuhku adalah Jatmiko. Lalu apa hubungannya dengan gadis yang mirip Pitaloka? Apa gadis itu memang benar Pitaloka? Mungkin Jatmiko telah membuat gadis itu lupa ingatan, sehingga Pitaloka lupa denganku. Mungkin Pitaloka berada di wilayah ini. Aku harus mencarinya. Banyak sekali, Kakang. Dapat dari mana? Di hutan. Di sana banyak sekali. Sudah matang singkongnya? Sudah? Laki-laki yang kamu ceritakan itu, sekarang ini mungkin sedang mencari kamu. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang mengganggu kamu waktu kamu pulang dari pancuran. Untuk apa mencari aku? Aku tidak kenal kok. Masa? Kenapa? Kakang tidak percaya sama saya? Bukannya tidak percaya. Aku hanya heran. Heran? Kamu itu cantik. Laki-laki manapun ingin berlomba untuk mendapatkan kamu. Jadi sangat mengherankan kalau tidak ada satupun laki-laki yang ingin mendekati kamu. Memang kenyataannya begitu. Hanya Kakang yang saya kenal. Ayahmu? Masa kamu tidak mengenal ayahmu? Ayah? Aneh. Saya sendiri lupa nama ayah saya. Laki-laki pertama yang saya kenal cuma Kakang. Kalau begitu, aku adalah laki-laki yang paling beruntung. Kamu tahu apa yang ada dalam hatiku ini? Hati yang memendam dendam dan rindu. Kepada siapa, Kakang? Kepada seorang gadis yang bernama Prihatini. Kakang, kata-kata itu yang saya tunggu-tunggu. Saya bahagia sekali mendengarnya. Pitaloka. Coba kamu lihat laki-laki yang duduk di sudut itu. Dia yang mendekap kamu sepulang dari pancuran. Iya. Dia gagah dan tampan. Benar kamu tidak mengenal dia? Sungguh, untuk apa saya bohong sama Kakang? Jangan marah. Aku kan hanya bertanya. Biarlah, kita pura-pura tidak tahu saja. Kita lihat apa maunya dia. Saya labrak saja dia. Jangan.
kita tidak punya alasan yang kuat untuk melabraknya. Ini uangnya, Kang. Tak berhenti di situ, perjalanan Lindu Aji membawanya bertemu dengan Jatmiko dan seorang wanita bernama Prihatini yang mengingatkannya pada sosok kekasih lamanya, Dyah Pitaloka. Lindu Aji, yang merasa harus mengungkap kebenaran, membuntuti mereka dari kejauhan. Namun, di tengah perjalanan, Jatmiko dan Prihatini dihentikan oleh kelompok pendekar jahat, Kolo Ijo, Kolo Abang, dan Kolo Ireng. Kelompok ini terkenal sebagai algojo bayaran yang kejam dan tanpa ampun. Dalam waktu singkat, Jatmiko dan Prihatini ditangkap dan diikat dengan tali mistis yang sulit dilepaskan. Tepat pada saat genting, Lindu Aji muncul dan menyelamatkan mereka berdua, meski dengan pertarungan sengit melawan 3 pendekar jahat itu. Kurang ajar, dia mengikuti kita terus. Tenang, kamu tidak usah marah. Kita pancing dia ke tempat yang sepi. Lalu kita ringkus dia, ya? Tiga serangkai kalah. Kau kenal kami? Siapa yang tidak kenal kalian? Kala Ireng, Kala Abang, dan Kala Ijo. Adik seperguruan Ki Malawading. Anjing Belanda yang kerjanya tukang memeras rakyat. Pengkhianat bangsa. Dan kamu tahu apa dosa kamu? Kalian mau menuntut balas atas kematian Ki Malawading? Betul. Utang nyawa bayar nyawa. Bunuh! Terima kasih atas pertolongan Andika. Boleh kami tahu siapa nama Andika? Lindu Aji. Andika sendiri? Jatmiko. Dan ini Prihatini, calon istri saya. Ada apa? Tai Lalat Pitaloka. Pitaloka siapa? Adik saya. Pri, kamu punya saudara yang bernama Pitaloka? Tidak. Andika dari mana? Dari Indramayu. Dari rumah Nyai Sekartaji. Adik dari Indramayu kan? Dan juga kenal dengan Nyai Sekartaji? Tidak, aku tidak kenal. Aku bertemu dengan Prihatini di Sumedang. Iya, aku dari Sumedang, bukan dari Indramayu. Dan aku tidak kenal dengan orang yang bernama Nyai Sekartaji. Iya, dulu Pitaloka juga hilang di Sumedang. Saya yakin Andika adalah Pitaloka kekasih saya. Karena Andika punya tai lalat yang sama dengan Pitaloka. Jangan berkata sembarangan. Aku tidak kenal kamu. Ayo kita pergi. Tidak usah ladeni orang tidak waras ini. Sekali lagi saya ucapkan, terima kasih atas pertolongan Andika.
Neng, apakah Neng lihat nenek-nenek lewat sini? Ke sana? Terima kasih. Ternyata kau bisa dikecoh sembara. Sebenarnya tujuan Kakang mau kemana? Dukuh Salam. Dukuh tempat saudara seperguruanku. Kami sudah saling berjanji untuk mengenalkan calon istri kami jika di antara kami sudah mendapatkan calon pendamping. Masih jauh? Barangkali 10 atau 11 kampung lagi dari sini. Mungkinkah kita sampai sebelum malam? Tidak. Kita harus mencari penginapan. Di mana ada penginapan di sini? Ada. Kita akan numpang di rumah kepala dusun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai. Perjalanan berlanjut hingga Jatmiko dan Prihatini memutuskan singgah di sebuah perkampungan. Mereka diterima dengan ramah oleh seorang demang yang baik hati, yang menawarkan tempat tinggal untuk bermalam. Namun, malam itu, sebuah kejadian ganjil terjadi. Seorang pemuda dengan tatapan mencurigakan mendekati kamar tempat Prihatini beristirahat. Apakah pemuda itu sekadar pencuri, ataukah ia bagian dari rencana besar yang kembali memburu mereka? Nyai, tolong buatkan minuman untuk tamu kita, ya. Iya. Makanannya cuma ada begini. Sepertinya ada hal penting, Nak. Apa yang bisa Bapak bantu? Kami musafir, Pak. Kami mau ke tempat saudara kami yang ada di Dukuh Salam. Siapa? Sentanu. Sentanu? Loh, bukankah rumahnya di Pendawa? Dulu memang di Pendawa. Sekarang di Dukuh Salam, Pak. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sebab itu, kami kemari untuk meminta pertolongan Bapak agar diizinkan menginap barang semalam, Pak. Dengan senang hati, Nak. Tapi, ya, rumah saya begini ini. Tidak seperti penginapan. Bagi kami, yang penting bisa berteduh, Pak. Silahkan diminum airnya, Nak. Cuma air putih saja. Ngomong-ngomong, siapa anak namanya? Nama saya Jatmiko. Ini adik saya Prihatini. Nah, Nak Jatmiko tidur di kamar depan. Nak Prihatini tidur di dalam. Nyai, tolong bersihkan kamarnya Karti, ya. Kebetulan anak saya sedang menginap di tempat uaknya. Jadi Nak Pri bisa tidur di kamarnya, ya. Terima kasih, Pak.